Menteri Kabinet Merah Putih akan mengikuti pelatihan khusus di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah mulai Jumat besok. Pembekalan semi militer ini merupakan pertama kali dalam sejarah Menteri Kabinet dan rencananya akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Sore ini kita akan membahasnya dengan tenaga ahli utama Kantor Komunikasi Presiden Prita Laura dan peneliti senior Pusat Riset Politik Badan Riset Inovasi Nasional Firman Nur. Selamat sore Prof. Firman dan juga Mbak Prita. Selamat sore. Halo. Oke, saya mau ke Mbak Prita terlebih dahulu ya. Mbak Prita, Presiden Prabowo meminta para menteri di Kabinet Merah Putih mengikuti pelatihan di Akmil Magelang di Lembah Tidar. Pertanyaannya, kenapa mesti di sana ya? Kenapa mesti di Akmil Magelang? Ya, saya mau luruskan terlebih dahulu, tidak di, tapi di Lembah Tidar Magelang. Saya saat ini berada di lokasi, di sini lokasinya benar-benar bukan di Akmil. Jadi di sini di dekat Akmil. Jadi di sini kita ada para menteri, juga wakil menteri dan seluruh jajarannya, ini akan kemudian berkegiatan di satu suasana yang menyenangkan sebenarnya kalau kita lihat di sini. Karena di sini kita akan melihat suasana sejuk, pepohonan, kemudian juga dengan tenda, juga dengan suasana keakraban yang memang tujuannya untuk membangun team building. Jadi memang kenapa ini dilakukan adalah hanya satu, punya visi yang sama dan langsung. Dan ini sebenarnya satu bentuk kegiatan yang umum dilakukan dalam proses team building. Kita melihat kegiatan-kegiatan team building itu juga dilakukan oleh bangsa, gitu ya, untuk menyamakan satu visi, menyamakan juga tantangan-tantangan yang ada, bagaimana cara-cara dilakukan, dan kemudian bagaimana membangun team building. Oke, Mbak Prita, membangun tim building kenapa harus di Lembah Tidar? Pertanyaannya itu, kenapa dipilihnya di sana? Membangun tim building kan bisa di mana aja nih, kenapa harus di Lembah Tidar, harus di Magelang yang dekat dengan Akademi Militer? Kenapa tidak? Kalau memang di sini suasananya bagus, suasananya menyenangkan, di sini kalau kita lihat sih, tadi bisa dilihat gambar-gambar yang ada di sini, suasananya sangat menyenangkan, di sini sejuk, gitu ya. Dan kemudian juga suasananya memadai untuk dilakukan, karena di sini bukan hanya kegiatan bagaimana kelas-kelas dilakukan, di sini juga akan dibangun sebuah kegiatan juga untuk rapat-rapat bersama, dan semua fasilitasnya tersedia di sini, sudah disiapkan. Jadi ini memang dan tidak terlalu jauh begitu ya dari bandara, jadi secara lokasi ini lokasi yang memadai untuk dilakukan kegiatan tidur. Oke, saya mau ke Prof. Firman. Prof. Firman, bagaimana Anda menganalisa lokasinya dulu ya, lokasi pelatihan atau penggemblengan yang dipilih oleh Presiden di Magelang, di Lembah Tidar ini. Dari sekian banyak lokasi ya, untuk membangun tim building kan sebetulnya kenapa harus di sana gitu, pemilihan lokasinya itu? Iya, ini menjadi satu presiden yang sangat bisa ditafsirkan sebagai entry point bagi masuknya nuansa militerisme dalam kehidupan pemerintahan kita begitu ya. Memang satu sisi soliditas merupakan isu penting dalam setiap pemerintahan, apalagi dalam sebuah pemerintahan yang demikian besar dan terdiri dari banyak segmen politik di dalamnya, mulai dari segmen politik pemerintahan sebelumnya sampai gerbong segmen politik yang dimiliki oleh Pak Prabowo sendiri, belum lagi segmen-segmen politik yang lain yang ada di dalam pemerintahan kali ini. Sehingga memang isu soliditas itu merupakan isu yang sangat wajar untuk dikedepankan dan dibenahi segera. Karena gerbong besar ini diharapkan agar bisa segera berjalan, menjemput banyak persoalan yang sudah ada di depan mata. Hanya saja persoalannya adalah apakah soliditas itu harus ditafsirkan dengan cara-cara yang bernuansakan militerisme seperti ini. Apakah kesatuan satu tim itu memang harus seperti ini, mengingat bahwa banyak negara maju yang bisa bekerja secara solid dan demokratik tanpa harus menuansakan militerisme. Negara-negara yang seperti di Skandinavia justru menghindari nuansa militerisme. Dan memang kunci dari disiplin, kunci dari soliditas itu lebih pada bagaimana leadership yang bersifat komunikatif, merangkul semua, dan berempati ketimbang gimmick-gimmick politik yang memang juga mengarah pada disiplin, karena militer adalah salah satu simbol bagaimana soliditas itu ada. Militer adalah simbol salah satu kekompakan itu ada.
Namun saya kira yang dikhawatirkan adalah mulai tumbuhnya nuansa itu yang kalau kemudian bagi sebagian kalangan kritis ini akan ditarik lagi ke masa Orde Baru yang memang juga nuansa militerismenya ada seperti misalnya pada masa itu CPNS misalnya Ya, juga harus masuk dalam mengikuti. rintang dan Ya. lain-lain. Yang saya kira kemudian juga pada masa itu ya banyak tetap ada persoalan-persoalan pemerintahan termasuk juga korupsi misalnya. Hmm, Nah, hmm. sehingga saya mencoba untuk memahami, tapi saya pikir juga dengan nuansa memakai kaos militer, kemudian ada suasana kemah, meskipun kemahnya saya kira ini kemah khusus ya, kayak Ya, kemah yang memang kemah mewah kan juga ini. sangat nyaman, mewah ini kan Ya, bukan ini kemah mewah. tentara beneran saya kira. Hmm, Mirip-mirip kemah di Mekah lah begitu ya, ya, yang memang oke begitu. Tapi tetap ada nuansa itu dan saya kira ini tradisi yang dibawa oleh Pak Prabowo baik sebagai seorang mantan militer oke. dan juga sebagai pimpinan Baik, partai baik. yang juga punya tradisi semacam itu di partainya begitu dan ini Oke. coba dia tularkan sehingga membangun satu tradisi baru dalam pemerintahan kita. Baik, Mbak Prita, kalau dibandingkan dengan negara-negara lain, itu malah justru menghindari gaya-gaya militeristik begini. Karena untuk membentuk tim building ataupun solidaritas tidak perlu menggunakan cara-cara seperti ini. Gimana, Mbak Saya Prita? lagi-lagi mau sampaikan di sini bahwa Prof. Firman juga di sini. Di sini sebenarnya dari rangkaian kegiatannya kata-kata militeristik itu tidak relevan. Tidak relevan karena apa? Kegiatannya di sini adalah kegiatan team building yang kita juga sudah umum dilakukan. Di sana juga ada berbagai pembekalan mengenai tantangan-tantangan yang akan dihadapi oleh bangsa ini lagi-lagi mengenai pemerintahan, kemudian juga bagaimana kita mengatasi jangan sampai kemudian masuk ke dalam korupsi, perilaku korupsi yang kali-kali disampaikan oleh Presiden Prabowo dan juga pembekalan-pembekalan lain. Di sini juga akan ada rapat masuk. Jadi dengan suasana yang kalau kita maknai ya, ini adalah kegiatan retreat. Retreat itu apa sih? Retreat ini dimaknai sebagai satu kegiatan menarik diri dari kebisingan. Di dalam retreat menarik diri dari kebisingan tersebut, kita akan kontemplatif, terus kemudian kita bersatu, dan kemudian kita akan langsung bekerja. Jadi kalau ada di sini akan terasa betul ini bukan militer begitu. Ini dan baju tadi atribut itu bukan satu-satu. Ada baju putih pakai, ada baju batik juga yang akan dipakai. Tapi Jadi dikasih seragam, lagi-lagi tapi ini dikasih sebenarnya seragam mirip militer, Mbak Prita, dan sepatu tentara. Fungsinya untuk apa? itu adalah kostum yang juga batik juga akan dipakai di sini, Betul. baju putih juga akan dipakai Ya. di sini. Jadi ini sebenarnya baju putih maknanya dan batik adalah nggak ada masalah. maknanya, ya. Ya, tapi kenapa Terus harus kenapa? ada? Iya, pertanyaannya kenapa juga harus pakai baju loreng-loreng kemudian sepatu tentara yang menggambarkan sisi militeristiknya itu sangat kuat. Pertanyaan saya apa yang salah dengan itu? Kalau tadi saya menggarisbawahi apa yang Prof. Firman sampaikan. Tadi memang ada kedisiplinan yang harus ada tim building yang memang ketika kemudian kita menghadapi satu masalah tantangan bersama bangsa. Kekompakan bisa dibangun dengan berbagai cara, gitu ya. Salah satu caranya dengan ini adalah cara-cara yang menyenangkan. Kalau saya melihat di sini tuh juga pengen ikut karena cara-caranya menyenangkan. Kalau melihat dari rundownnya juga menyenangkan. Jadi sangat jauh dari bayangan militeris. Oke. Mbak Prof. Firman ya, kalau kita lihat kemarin pada saat era pemerintahannya Pak Jokowi tidak ada tim building seperti ini, tapi menteri-menterinya solidar saja bisa bekerja dengan kompak begitu ya. Jadi kalau Anda lihat sebenarnya efektif tidak sih kemudian melakukan pembekalan di sana, mengumpulkan para menteri ini, seberapa efektif sebetulnya solidaritas itu akan terbentuk dengan pembekalan selama 4 hari 3 malam ini? Iya, saya mau menggambarkan Magelang itu sudah identik dengan nuansa militer. Kayak misalnya di Amerika Serikat tuh ngadain retreat di Fort Benning begitu ya, di sekitar Fort Benning. Jadi ini kan nuansanya, kenapa nggak di New York yang memang bisa mengadakan satu kegiatan? Kenapa tidak di Yogyakarta misalnya? Mengapa tidak di tempat-tempat yang tidak kental nuansanya? Kalau Magelang kemudian identik dengan Akmil, ya walaupun itu hanya di sekitarnya, tapi sense of militarism itu kuat ketimbang misalnya di mana di Papua atau di
wilayah-wilayah yang memang Oke. pariwisatanya indah begitu ya, yang kalau ingin retreat ya banyaklah tempat. Indonesia ini kan demikian luas begitu ya. Hmm. Tapi mengapa pilihannya di situ? Ini kan yang menjadi persoalan yang menarik untuk dikaji ya. Kalau memang akhirnya kemudian sekedar retreat gitu, apalagi kemudian ada atribut-atribut yang ya ketika melakukan itu atau mengenakan itu identik dengan militer begitu. Nah, kalau kita lihat ya, sekali lagi saya kira untuk membangun kekompakan tim, saya kira banyak cara, banyak pilihan, banyak metode. Hanya saja kali ini yang diambil oleh presiden kita Pak Prabowo itu adalah metode yang memang nuansanya Militer. Magelang, Ya. nuansanya adalah seragam loreng, nuansanya adalah sepatu Lars. Yang itu semua saya kira tidak perlu satu imaji yang berlebihan, tapi sudah memang dekat ke militer gitu ya, Hmm. bahkan bukan ke polisi juga menurut saya. Ini nuansanya Hmm. loreng-loreng begitu ya, Hmm. sehingga memang inilah yang kemudian menjadi pertanyaan, apakah mudah-mudahan ke depan itu memang ada dampak yang positif bagi kabinet kita, kabinet yang akan bekerja untuk kita ini, agar memang soliditas dan Baik. kekompakan sebagai salah satu syarat satu pemerintahan yang baik, apalagi dengan demikian beragamnya background politik tim yang ada, itu memang bisa teratasi. Mudah-mudahan Hmm. demikian. Ya, Oke. meskipun juga terlalu banyak contoh pemerintahan yang baik di Indonesia pun tidak melakukan hal yang seperti ini. Prof. Firman, tapi seberapa efektif penggemblengan ini atau retreat ini bisa menumbuhkan emotional bonding di antara para menteri? Saya sepakat bahwa komunikasi yang harus dibangun oleh Hmm. sebuah tim, apalagi tim kepresidenan itu harus intens begitu ya. Oke. Sebenarnya satu langkah yang baik. Saya apresiasi dalam pengertian ini sudah dimulai oleh Presiden Prabowo, bahkan sebelum dia dilantik dia sudah punya inisiatif untuk mengumpulkan calon-calon menterinya di Hambalang. Ya, dia ingin take langsung Ya. in charge dalam kabinetnya, tidak buang badan. Dia Hmm. ingin menyatukan visi, dan mungkin saya kira ini tidak akan berakhir begitu saja, bahkan ini akan menjadi satu habit ke depan. Dan ini kalau bisa dilakukan secara kontinu demi Ya. untuk keutuhan kabinet, saya kira ini bagus, salah satu cara untuk mengefektifkan kinerja pemerintahan. Hanya saja memang Mbok ya, nuansa sipilnya, nuansa Oke. profesionalismenya, Oke. nuansa zakennya itu juga kelihatan dong, Ya. begitu kan? Ya. Karena kan sejak awal yang ingin dimunculkan adalah sebuah pemerintahan ahli, bukan pemerintahan yang bernuansakan militerisme, Oke. begitu. Ya Oke. meskipun nanti ada pembelaan ini bukan militerisme kan, tapi ya itu tadi Magelang, sepatu Lars, baju loreng itu ya dekat ke mana, begitu Oke. kan? Oke, saya mau ke Mbak Prita. Mbak Prita, retreatnya atau penggemblengannya untuk team building itu sesuatu hal yang bagus, membangun komunikasi, emotional bonding antara para menteri. Tapi bau-bau semi militernya itu yang harusnya dikurangi, jadi lebih menonjolkan sisi sipil sebagai kabinet Zaken. Apakah ini memang karena backgroundnya Pak Prabowo yang kental militer ya? Karena kalau kita tahu pada saat penggemblengan caleg-caleg Partai Gerindra itu juga kental militernya. Jadi Pak Prabowo memberlakukan soal gaya militer ini bukan hanya di kabinetnya tapi di partainya juga. Baik, saya mau garis bawahi tadi apa yang Pak Prof. Firman sampaikan, begitu ya, bahwa ini adalah suatu hal yang. Nah, kalau kita bertanya, kita melihat lagi ke belakang. Ketika pembekalan yang dilakukan di Hambalang, apakah itu dilakukan yang tadi disampaikan? Pak Prabowo akan melakukan team building dengan berbagai cara. Cara yang sipil pertama kali dilakukan untuk menyamakan satu visi. Jadi lagi-lagi saya sampaikan yang ya, ini adalah satu langkah yang baik untuk menentukan. Kalau memang ada hal-hal yang baik, kita bisa pelajari dari bagaimana membangun patriotisme, jiwa patriotisme, semangat bela negara, dengan cara kita misalnya bersama-sama team building di Magelang atau menggunakan baju pelajaran Saya tidak bisa mendengar suara Anda, Mbak Prita. juga dengan cara yang lain, Hmm. gitu. Ya kan? Jadi banyak cara bisa dilakukan. Kita ambil yang baik, gitu. Kita ambil praktek yang baik untuk menunjukkan apa yang memang dibutuhkan pengembangan team building itu. Pak Prabowo berkali-kali menyatakan kita sensitif. Lagi-lagi kita mengenal satu quote ya, bagaimana tim yang baik akan memungkinkan sebuah sistem. Nah, cara-cara untuk membangun menjiwai nasionalisme, berjuang bersama, itu bisa dalam berbagai Baik. cara. Dan milik
tadi dengan cara kita di Magelang ini bukan satu-satunya cara, banyak kegiatan-kegiatan berbau sosial juga kita lakukan, berbagai cara yang terbaik dicoba untuk dilakukan, untuk membentuk tim yang terbaik untuk mendorong itu. Baik, terakhir ya saya mau ke Prof. Firman ya. Prof. Firman, harapan dari pelatihan militer ini apa? Apakah jangan sekedar menjadi gimmick saja atau memang ada sesuatu yang bisa konkret begitu dari pelatihan ini, Prof. Firman? Ya, gimmick itulah salah satu poin ya yang dikedepankan bagi mereka yang cukup kritis terhadap kegiatan ini gitu ya. Jangan-jangan ini khawatirnya hanya gimmick. Ya, tapi mudah-mudahan ini satu effort yang ya untuk sementara mungkin bisa dipahami lah. Mudah-mudahan ini juga bukan yang terakhir dan tidak menjadi tren satu-satunya begitu ya. Karena khawatir nanti akan menular ke bawah sehingga nanti nuansa kementerian kita itu menjadi sangat militerisme itu ya, mengenang kita kembali ke masa Orde Baru ya. Bagaimana akhirnya seluruh departemen dan jajarannya harus melakukan hal yang sama yang saya kira juga tidak terlalu relevan, apalagi bagi kami seorang peneliti misalnya di BRIN nanti kalau harus tertular dengan acara-acara seperti ini kan ya repot juga karena urusan kita nggak ke sana gitu. Mudah-mudahan ini satu hal Satu yang lagi boleh tidak Rifana, utama begitu ya. satu lagi Rifana saya boleh sampaikan, kita bisa melihat gambar di sini nanti kita juga keluarkan gambar-gambar lain. Di mana kegiatan-kegiatan ini menyenangkan bagi para menteri dan kita melihat keguyupan di sini, tenda-tenda pun juga jaraknya ini hanya 2 meter. Jadi di sini kita berharap ada sebuah obrolan santai, ada sebuah koordinasi, ada agenda-agenda rapat ketika itu begitu dilakukan. Jadi ini adalah sebuah kegiatan lagi-lagi retret yang menyenangkan di udara terbuka dan satu bentuk team building yang membangun guyup satu sama lain. Bekerja dengan kompak. Satu visi langsung aksi. Baik, kita tunggu hasil konkret dari penggemblengan para menteri Kabinet Merah Putih ini terhadap kinerja dan komunikasi mereka. Semoga ini tidak hanya menjadi gimmick, tapi ini bisa memunculkan emotional bonding dan juga kerja keras bagi para menteri. Terima kasih 2 orang narasumber yang sudah bergabung. Ada tenaga ahli utama Kantor Komunikasi Presiden Prita Laura dan juga Profesor Firman Nur, peneliti senior Pusat Riset Politik BRIN. Terima kasih Prof. Firman dan juga Mbak Prita. Terima kasih.